الله فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, wa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para shaimin dan shaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah pertemukan kita semuanya di masjid yang mulia ini, Masjid Az-Zaki, Pakijangan, Brebes, untuk bersama-sama belajar sekaligus iftar jama'i, berbuka puasa bersama. Mudah-mudahan langkah kaki panjenengan semua datang ke sini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun ini. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri, sehingga dengan mensyukuri nikmat ini kita akan semangat menghidupi Ramadan. Maka ada buku bagus yang judulnya Kaifa Na'isu Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan. Ya. Dan juga kami ambil juga dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi tentang amalan-amalan yang berpahala besar di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sedekah. Amalan pertama yang besar adalah sedekah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sedekah itu adalah penjelas iman. Maka siapa yang imannya kuat, imannya baik, bagus, dia akan menjadi ahli sedekah. Berkata Rasulullah SAW, "Wasadaqatu burhan." Sedekah itu adalah burhan, penjelas iman. Ya, penjelas iman. Dan memang sedekah yang paling baik ya sedekah dengan cara, jika sunnah dia sembunyi-sembunyi, jika sedekah wajib, zakat fitri misalkan, maka harus
diperlihatkan karena itu adalah syiar. Orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi itu akan mendapatkan pertolongan Allah kelak di hari ketika tidak ada perlindungan, pertolongan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yudilluhumullah, ya, yauma la dilla illa dilluh. 7 orang golongan yang Allah lindungi di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa, orang yang bersedekah, ya, biyaminihi, dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Apakah boleh bersedekah sunnah dengan terang-terangan? Boleh. Dalam rangka untuk menyemangati orang lain supaya gemar bersedekah. Boleh-boleh saja, ya. Semoga di bulan Ramadan ini kita adalah orang yang suka bersedekah. Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati afdol?" Sedekah apa yang paling mulia? Nabi SAW menjawab, saktiul ma, yaitu memberi air, baik air minum atau air sumur, atau menggali air sumur untuk masyarakat. Sehingga ketika ada sebelum perang Tabuk itu Rasul berkata, siapa yang membeli sumur, ya, bi'ru ma'unah itu, maka akan masuk surga. Ternyata yang membeli adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Artinya bersedekah membuat aliran air yang digunakan oleh masyarakat banyak, oleh orang-orang banyak, atau memberi minum air kepada orang yang haus adalah sedekah yang utama. Man at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullah min simaril jannah. Berkata Rasulullah SAW, siapa yang memberi minum orang mukmin ala ju'in, yang dia dalam memberi makan orang mukmin yang dia lapar, maka Allah akan berikan buah-buahan surga. Wa man saqa mu'minan ala doma'in, dan siapa yang memberi minum orang mukmin, ya, yang haus dahaga, saqahullah min rahiqil mahtum, maka Allah akan memberikan minuman dari rahiqil mahtum. Apa yang rahiqul mahtum? Minuman khamr yang diwadahi dari cangkir yang berbau wangi seperti kasturi. Dan khamr surga itu beda dengan khamr di dunia. Itu memberi minum dan makan. Itu di hari biasa, apalagi di bulan Ramadan. Orang yang memberi minum makan di bulan Ramadan, pahalanya sangat besar sekali. Kenapa? Karena sedekah di bulan Ramadan itu sedekah yang paling afdal. Nabi SAW berkata, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu, mumpung ini adalah hari sedekah, bulan sedekah, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Berkata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu misla ajri sha'im min ghairi ayan kusa min ajri sha'imi syai'an.
siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, ya, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut ketika meminum atau makan dari sedekah orang tersebut, tidak berkurang sedikit. Kalau kita membuka puasa 100 orang dengan air aqua atau kurma yang harganya tidak mahal, maka kita mendapatkan pahala puasa 100 orang tersebut. Cukup dengan memberi makan dan minum orang berbuka puasa. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang luar biasa. Jika Anda punya musola di rumah, depan rumah, kemudian ada buka puasa bersama atau takjilan, jadilah orang yang jika punya uang ikut andil. Saya tiap hari kurmanya Pak, saya tiap hari air tehnya buat takjil di musola. Maka pahalanya besar. Atau antum punya rumah di pinggir jalan besar, antum buat kolak gratis buat yang berpuasa, silakan ambil kolak gratis. Maka antum akan mendapatkan pahala yang besar, bahkan akan menjadi orang yang disukai masyarakat dengan dakwah melalui memberikan takjil gratis. Dakwah itu tidak harus memberi nasihat, tapi dakwah itu bisa dengan memberi makanan dan minuman, sehingga kita disebut sebagai orang yang baik. Bolehkah kita berharap supaya kita disebut orang yang baik? Harus. Di masyarakat kita harus berharap, semoga saya dijadikan ataupun dianggap orang yang baik, orang yang soleh. Maka perlihatkan diri antum sholat di masjid. Masyarakat akan melihat antum orang baik, orang soleh. Atau antum buat kolok disajikan untuk seluruh warga yang lewat di depan rumah antum. Kalau nggak kolok ya apa berarti? Bubur pacar. Bubur pacar. Apa itu sing obodin namanya apa? Bubur salak. Biji salak. Itu bisa buat kemudian diberikan kepada atau siapa yang mengambil silakan gratis. Ada yang ngambil atau tidak ada yang ngambil, cuek saja. Yang penting sudah berupaya bersedekah. Kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pahala itu gampang diambil dari orang lain dengan cara kita memberi makan, memberi minum orang yang berpuasa. Banyak cara lah, tidak usah kita sebutkan satu persatu. Dan dia tetap dapat pahalanya, kita juga dapat pahala dia yang minum dari air putih atau teh yang kita sediakan atau kolak dan sebagainya. Ya. Masya Allah. Kemudian berkata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin. Siapa yang memberi makan, ya, orang yang berpuasa atau minuman yang halal, maka apa? Berkata Rasulullah SAW, salat alaihil malaikatu fi saati syahri Ramadan. Malaikat mendoakan di jam-jam hari Ramadan, di siang itu atau di sorenya, doa malaikat
menyertai orang yang memberi makan minum orang yang berpuasa. Salat alaihim al malaikah fi saati syahri Ramadan. Masya Allah. Ya. Kemudian berkata lagi Rasulullah SAW, wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar. Dan Jibril akan mendoakan orang yang suka memberi makan minum orang yang berpuasa di malam Lailatul Qadar, sehingga orang ini mendapatkan Lailatul Qadar. Ternyata untuk mendapatkan Lailatul Qadar juga diantaranya suka bersedekah. Bersedekah, membawa makanan minuman untuk buka puasa bersama. Mungkin besok panjenengan Ahad besok ada kajian, ada yang bawa dari rumah kolok untuk jamaah yang hadir di sini. Ada yang bawa dari rumah rutop kurma muda dibagikan di jamaah sini. Atau ada yang membawa apalah. Karena sedekah itu pahalanya besar, manfaatnya besar. Masya Allah. Kalau kikir tidak akan bahagia. Ya, apalagi di pagi hari tidak bersedekah. Di pagi hari ada 2 malaikat yang turun. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma munfikon khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang infak pengganti. Diganti ya Allah orang infak. Satu malaikat lagi berdoa, Allahumma mumsikan talafan. Ya Allah ya Rabb, Allahumma mumsikan talafan. Ya. Bagi orang yang tidak sedekah, yang pelit, kikir, bakhil, medit, berkiwit, protolowali, berikanlah talafan, kebinasaan. Ini karena tidak bersedekah. Didoakan supaya oleh malaikat dia binasa, tidak bahagia, dia tidak berkah. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Jangan takut, orang bersedekah itu pasti akan diganti oleh Allah. Allahumma munfikon khalafan. Ya Allah, yang berinfak berilah penggantinya ya Allah. Ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, namanya Siti, orang Jawa, ya. Ummul Mukminin, puasa sunnah. Puasa sunnah mau bukanya pakai 2 roti sama budaknya, perempuan. Tahu-tahu ada orang yang ngetok pintu minta sedekah. Kemudian berkata Aisyah kepada budaknya, ambil 1 roti itu berikan sama yang minta-minta. Maka diberikanlah. Setelah itu ada yang minta lagi ngetok pintu. Maka berkata budaknya Aisyah radhiyallahu anha, ya ibunda, engkau hanya punya 1 roti untuk berbuka puasa sunnah. Kalau roti ini diberikan kepada orang yang minta-minta, nanti engkau mau berbuka dengan apa wahai ibunda? Ya, rotinya sudah dikasihkan nanti, nggak ada buka nanti. Aisyah akhirnya mengambil sendiri roti tersebut dan diserahkan lewat jendela pintu rumahnya. Sehingga tidak ada yang buat buka puasa. Tapi Allah menggantinya. Di waktu hendak berbuka puasa, datang seseorang ngetok pintu, membawa roti dan daging yang banyak sekali. Allah mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Memberikan cuma roti biasa, dikasih roti yang besar yang enak plus daging yang dilumuri daging. Masya Allah. Gantinya lebih baik. Itulah hebatnya orang yang bertawakal dengan sedekahnya, tidak takut, tidak makan, pasti akan dikasih ganti
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Ya. Karena apa? Semakin orang banyak sedekah, semakin berkah hartanya. Tidak akan berkurang. Nabi Muhammad SAW berkata, "Mana qasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang sedekah harta. Hitung-hitungan matematika dunia, punya uang 3.000, sedekahnya 1.000, tinggal 2.000. Hitung-hitungan akhirat, punya uang 3.000, sedekahnya 1.000, ya, maka dia uangnya yang di akhirat 1.000 rupiah dikalikan 700 kali lipat sehingga menjadi 700.000. Itu manfaat sedekah, ya. Setiap tangkai ada 7 bulir dari 7 tangkai yang ada, ya. 100 bulir dari 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 bulir sehingga ada 700 orang yang bersedekah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, dari 7 tangkai, setiap sumbulah tangkai itu ada 700 bulir padi atau bulir gandum. Maka satu sedekah bernilai 700 kali lipat. Jangan khawatir dengan sedekah itu. Masya Allah, ya. Ada seorang yang dia mendengar suara dari langit. Ya awan, airilah dengan hujan lahan si fulan. Maka orang ini mengikuti awan tersebut berjalan, dan hujan terjadi hanya di lahan tersebut. Yang qadarullah ada si fulan sedang mengairi sawahnya. Akhirnya si fulan ini datang kepada orang yang dikasih air, hujan khusus di lahannya. Wahai fulan, tadi saya mendengar ada suara dari langit. Wahai awan, airilah lahan si fulan. Maka aku mengikuti arahnya awan, dan ternyata hujan turun di lahan Anda. Apa amalan Anda sehingga Anda mendapatkan karomah hujan khusus di lahan Anda, dan awan diperintah oleh Allah untuk mengairi lahan Anda? Apa kata orang ini? Setiap saya panen, maka sepertiga hasil dari panen tersebut saya sedekahkan kepada masyarakat. Sepertiga lagi untuk keluarga, dan sepertiga lagi untuk modal kembali bercocok tanam. Masya Allah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan dia bersedekah dari sepertiga hasil pertaniannya, Allah berikan hujan hanya di lahannya. Ini karena kebaikan sedekahnya. Sehingga apa? Tanahnya itu bagus, hasil pertaniannya juga banyak, karena selalu ada air hujan yang mengairi pertanian tersebut. Sepertiga hasilnya buat disedekahkan ke masyarakat. Ini luar biasa kaum muslimin. Ya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an itu nggak bisa tidur malam-malam, mau tidur sulit. Maka istrinya Ummi Kulsum binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma
bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa tidak bisa tidur? Ada apa?" "Ini gara-gara uang yang ada di rumah kita ini banyak sekali. Saya takut mati jika masih ada uang banyak di rumah. Nggak nyaman, pertanggungan jawab di akhirat berat." Kemudian kalau dibagikan sudah malam, maka nggak bisa tidur itu Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Apa kata istrinya? "Niatkan saja besok untuk disedekahkan semuanya. Jangan ada yang tersisa. Tidurlah." Masya Allah. Akhirnya istri yang baik ini justru memberi saran. Niatkan saja, besok dibagikan. Undang orang untuk membagikan. Akhirnya baginya Thalha mengundang orang-orang yang diamanati untuk membagikan hartanya habis semuanya. Para sahabat-sahabat yang mulia adalah ahli sedekah. Masya Allah, luar biasa. Karena mereka yakin sedekah itu justru akan membawa kebaikan. Sebagai tanda kuatnya iman seseorang. Ada seorang yang berpenyakit kanker. Di buku At-Tadawi bil Istighfar wa Tadawi bis Shadaqah. Orang ini punya penyakit kanker. Ya, dia kaget ketika dia sedang check up kondisi kesehatannya di luar negeri. Di temannya ternyata ada kanker. Akhirnya dia pulang, dia punya perusahaan, dia sampaikan kepada keluarganya, "Perusahaan saya serahkan dikelola oleh semuanya, keluarganya. Saya ingin operasi kanker." Orang kalau sudah punya penyakit kanker, harapannya tipis. Takut, cemas, kematian sudah dekat, seolah di depan mereka. Bagi para pengidap kanker, tidak lama hidupnya. Kesedihan selalu menghantui. Ingat anak-anaknya yang masih kecil, ingat suaminya yang baik, yang soleh. Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Dan kanker itu sudah merayap ke semua organ tubuhnya. Akhirnya dia berjalan menuju bandara. Ingin ke luar negeri, ke temannya, ingin dioperasi. Dalam perjalanan tersebut, dia melihat seorang ibu-ibu yang mengambil tulang-tulang daging. Maka dia berhenti, berkata kepada ibu tersebut, "Ya ibu, kenapa kau ambil tulang-tulang? Tidak kau beli daging?" Apa kata sang ibu ini? "Anakku minta daging, sementara aku tidak punya uang. Maka aku ambil tulang-tulang ini untuk menyenangkan mereka." Akhirnya orang ini masuk ke tempat penjagalan hewan dan berkata kepada yang punya tempat, "Setiap hari berikan ibu ini daging." Dikasihkan uang yang banyak. Akhirnya wanita ini berterima kasih. Sampai di luar negeri, dokternya check up, mengecek kesehatan dulu. Ternyata kata dokter, "Kamu sebelum ke saya, ke dokter siapa?" Kata orang ini, orang kaya ini, "Saya tidak pernah ke orang lain kecuali ke Anda, dokter pribadi saya." Ajaib. Ada apa Pak Dokter? "Seluruh kanker yang ada di tubuh Bapak hilang semuanya."
Seluruh kanker yang ada di tubuh Bapak hilang semuanya. Masya Allah. Inilah keajaiban sedekah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, dawu mardokum bis sedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Kemudian ada kisah dua orang naik mobil. Yang satu ngebut pemuda, yang satu perlahan. Ketika mereka berhenti di sebuah pemberhentian lampu merah, maka ada orang yang minta-minta. Pemuda yang satu memberikan sedekah kepada orang yang minta-minta ini. Pemuda yang satunya malah ngebut setelah hijau. Pemuda yang memberi sedekah ada di belakang mobil tersebut jauh. Kemudian dikejarnya, ternyata ada orang-orang berkerumun melihat ke bawah jurang. Maka dia pun ikut melihat, ternyata temannya masuk ke jurang dengan mobilnya. Maka Masya Allah, benar kata Rasulullah SAW, fa inna shadaqata taqiyata maitatus su. Sesungguhnya sedekah itu akan mencegah dari kematian yang jelek. Akan mencegah dari maitatus su, kematian yang jelek. Su'ul khatimah. Maka siapa yang rajin sedekah, apalagi di bulan Ramadan, insya Allah husnul khatimah di akhir hayatnya. Insya Allah husnul khatimah di akhir hayatnya. Ya. Kemudian Allah itu murka dengan hamba ketika hamba mendatangi maksiat. Innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Bagaimana cemburunya Allah? Ghairatullah, cemburunya Allah ketika hamba mendatangi apa yang Allah haramkan, maksiat. Maka Allah cemburu, Allah murka. Berkata Rasulullah SAW, fa inna sadaqah tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, cara untuk memadamkan kemurkaan Allah kepada kita dengan banyak kita bersedekah. Sedekah itu tidak harus banyak. Maka berkata Rasulullah SAW, ittaqin nar walau bisyikki tamarah. Takutlah kamu neraka walaupun dengan sedekah setengah kurma. Walaupun sedekah setengah kurma. Berapa harga setengah kurma? Enggak ada harganya setengah kurma. Antum ke pasar, mau beli setengah kurma Pak, setengah kilo Mas, bukan setengah iji. Dia melasi temen, guys mana nggak sampean, jukut plastik, ya dikreok, guys mana nggak balik ngomah. Ya Allah. Tapi ternyata setengah kurma itu bisa mencegah seseorang dari api neraka. Kalau memang kita mampunya sedekah setengah kurma, ya setengah kurma. Kalau mampunya 30 juta, ya 30 juta. Tetapi orang yang sedekah setengah kurma atau 1 dirham sedikit, bisa mengalahkan sedekah orang yang sedekahnya 100.000 dirham. Mengalahkan sedekah yang berapa?
100.000 dirham. Bayangkan, sedekah 1 dirham mengalahkan yang sedekahnya 100.000 dirham. Kok bisa? Karena orang yang bersedekah dengan 100.000 dirham, dia itu mempunyai uang dirham yang sangat banyak sekali. Ya, itu. Oleh karena itu, jangan merasa malu, minder dengan tidak punya uang. Sedekahnya sedikit, nggak masalah. Asalkan ikhlas lillahi ta'ala, walaupun 1 dirham sedekahnya cuma 10.000 misalkan, karena nggak punya uang, tapi nilainya lebih berat daripada orang yang sedekah 1 juta. Kok bisa? Nabi mencontohkan sedirham dengan 100.000 dirham. Nabi berkata, ada orang yang punya uang 2 dirham, kemudian 1 dirhamnya disedekahkan. Sedangkan ada orang yang punya banyak dirham, tetapi sedekahnya cuma 100.000 dirham. Maka yang sedekah 1 dirham dengan 50% hartanya lebih tinggi kedudukannya daripada yang 100.000 dirham mungkin 1% atau 2% dari hartanya. Allah Maha Adil dalam hal ini. Masya Allah. Maka amal di bulan Ramadan yang banyak sekali pahalanya adalah sedekah. Sedekah. Dan Allah akan ganti langsung. Atau diganti dengan bentuk yang lain. Ya. Diganti dengan bentuk yang lain. Ada orang bersedekah 1 dirham. Nabi menceritakan, ya, supaya kedua sahabatnya tidak cekcok, tidak berantem, tidak berkelahi. Akhirnya orang ini yang butuh uang untuk beli makan rela sedekah 1 dirham. Padahal istrinya sudah menunggu uang untuk beli makan. Tapi melihat 2 temannya berantem memperebutkan 1 dirham, orang baik ini menyedekahkan 1 dirham miliknya. Padahal istrinya lapar, menunggu. Setelah pulang ke rumah, istrinya ridho, ikhlas. Uang yang 1 dirham disedekahkan kepada orang lain. Akhirnya dijuallah apa yang dimiliki dan tidak ada yang membelinya. Dan digantilah oleh Allah melalui permata yang ada di dalam perut ikan yang mau dimakan dengan harga 120.000 dirham. 1 dirham diganti oleh Allah tidak lama waktunya dengan 120.000 dirham. 120 kali lipat. Bayangkan, 120.000 kali lipat. Pakai ribu. Bukan cuma 700 kali lipat, bahkan sampai 120.000 kali lipat. Masya Allah. Kalau Allah sudah menghendaki orang hari ini miskin, sore kaya, bisa. Jika Allah menghendaki itu. Dan di antara caranya dengan sedekah. Dengan apa? Sedekah. Ini amal yang pertama yang banyak pahalanya. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Tapi waktunya sangat sedikit sekali. Ya. Amal yang kedua di bulan Ramadan, sholat tarawih. Ya, kalau puasa sendiri memang sudah banyak keutamaan puasa Ramadan.
salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, imanan karena iman dan ihtisab mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan tarawih yang pahalanya banyak adalah tarawih yang bersama imam sampai selesai. Berkata Rasulullah SAW, man qama ma'a imamihi hatta yang syarifa kutiba qiyamul lailatin. Siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai sholat tarawih witir, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Ditulis baginya pahala semalam suntuk. Masya Allah. Sholat semalam suntuk antum sanggup? Gempor. Sikile kesel pegel kabeh, boyoke lara. Apa maning ya atis sikile wah wis luwi-luwi. Ya. Wong salat tarawih imame baca dawas titik B pada dehem ya. Itu kalau orangnya nggak tahu adab seperti itu. Ya, salat tarawih bersama imam. Mumpung Ramadan, tarawih. Kalau disehatkan oleh Allah, tarawih ya. Amalan selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pahalanya besar. 1 huruf 10 kebaikan. Ya, la naqulu alif lam mim harfan walakin alif harfun wahid, lam harfun, mim harfun wahid. Jadi alif lam mim pahalanya 30 kebaikan. Dikali 10. Apalagi di bulan Ramadan. Para ulama kembali kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Sampai ada yang khatam sehari sekali. Kalau Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali. 30 Ramadan khatam 60 kali. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah ya, saking semangatnya baca Al-Quran khatam. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa khatam Al-Quran beberapa kali di bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja harus ditarget. Di sini ada yang targetnya 5 kali khatam, 6 kali, 7 kali, ya tambah dhuwur dening. Khatam sekali ada pengen? Insya Allah. Khatam 2 kali? Insya Allah. Khatam 3 kali? Insya Allah. Karena semakin banyak ayat yang dibaca semakin tinggi derajatnya di surga. Masya Allah ya. Apalagi bulan Ramadan. Yang bacanya masih gandet-gandet, jangan khawatir. Ada 2 pahala. Pahala yang pertama pahala membaca. Pahala yang kedua apa? Pahala ingin bisa lancar membacanya. Itu ya. Masya Allah ini yang gandet-gandet belum lancar.
Tapi yang lancar ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan safarah, sifar yaitu malaikat safarah al kiramil bararah, yang mulia lagi lagi baik. Itu malaikat. Ada yang sudah khatam di sini? Ada belum? Kemarin di grup Brebes ada yang mau ngasih 100.000 dan 50.000 yang khatam di hari pertama Ramadan atau 2 Ramadan. Lah kasih ngacung. Ya. Ya. Jadi punya target khatam. Ya walaupun lagi sakit ya ada baca-baca Quran gitu ya. Berusaha dan sebagainya. Itu amalan yang luar biasa. Amalan selanjutnya adalah umroh di bulan Ramadan al-i'timar. Ya. Maka siapa yang umroh di bulan Ramadan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Kita lihat di YouTube ataupun di video-video itu, sekarang itu di Mekah ramai penuh sesak, padahal lagi musim dingin di sana. Teman saya kemarin pulang umroh itu 6 derajat Celcius, sangat dingin sekali. Tapi walaupun sangat dingin, orang-orang pengen mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah SAW dengan umroh di bulan Ramadan. Ya, apalagi umroh itu penghapus dosa. Al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Satu umroh dengan umroh yang lain sebagai kafarah, penebus dosa atau penghapus dosa antara keduanya. Yang terakhir adalah al-i'tikaf. I'tikaf tidak harus 10 akhir. Barangkali Anda pengen i'tikaf di masjid di malam nanti, silahkan. Niatkan i'tikaf. Baca Quran di masjid boleh-boleh saja. Tetapi i'tikaf yang ditekankan 10 akhir bulan hari di bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Itu ya. Setelah kita buka puasa, ada pertanyaan silahkan. Sunnah puasa yang pertama segerakan berbuka. Ya. La yazalul nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia dalam kebaikan selama menyegerakan buka puasa. Dan buka puasa yang sunnah pakai rutop. Yang kedua, kalau nggak ada rutop pakai kurma pertama kali. Yang ketiga pakai air putih. Ya. Kemudian sunnah yang lain takhirul iftar, takhirul as-sahur. Mengakhirkan sahur. Ya. Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita kata Rasulullah SAW dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ahli kitab yudinasan puasa tapi enggak sahur. Oleh karena itu sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Dan sebaik-baik sahurnya orang muslim adalah kurma. Nikmat sahur mukmin at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Ya. Diakhirkan. Berapa jarak akhir waktu sahur dengan adzan subuh? Yaitu 50 ayat. Berapa? 50? Biqadri khamsina ayat. 50 ayat. Kira-kira kalau 5 ayat berapa jam?
Berapa menit 50 ayat? 20 menit? Apa 30 menit? Bisa 30 menit sebelum adzan kita puasa, kita sahur. Sediakan kurma di rumah masing-masing. Karena itu sahur terbaik bagi seorang muslim. Akhir da'wana alhamdulillah alamin. Kita bersiap-siap buka puasa 5 menit lagi, banyak berdoa. Karena berkata Rasulullah SAW, "Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad." Bagi orang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما